Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Soeharto dari SMK Muhammadiyah Dua Cepu. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mengadakan atau melaksanakan pemeliharaan atau servis dan memperbaiki engine management system pada kendaraan Daihatsu Xenia SD tipe K3DE. Pada kesempatan ini saya akan melakukan beberapa pekerjaan, terutama untuk melakukan diagnosis terhadap engine management system ini, yang nanti ada beberapa yang harus saya lakukan pengukuran, diantaranya mungkin pada beberapa sensor-sensor ataupun aktuator. Barangkali untuk menyingkat waktu, dalam hal ini pekerjaan diagnosis untuk servis dan perbaikan engine management system, saya langsung melakukan persiapan. Yang pertama, sebelum melakukan pekerjaan, saya sudah mempersiapkan beberapa peralatan utama dan peralatan penunjang. Di antaranya peralatan yang sudah saya siapkan. Di sini ada beberapa kunci satu set, kemudian ada kunci pembuka untuk filter, ada tang sekun kabel, tang krimping, kemudian ada tang kombinasi, ada long noise atau tang cucut, kemudian ada obeng min, obeng plus, dan ada beberapa lagi yaitu kunci busi, ada filler, ada kunci sokte. Ini beberapa hand tool nanti yang saya gunakan, termasuk ada peralatan perlengkapan yang lain untuk memeriksa kelistrikan, karena nanti ada pemeriksaan seperti tahanan, kemudian ada pemeriksaan tegangan. Saya menggunakan dua multitester yang digital dan analog. Kemudian ada peralatan tangan yang lain, yaitu screwdriver ya sebagai penunjang. Kemudian ada baterai tester. Ini sudah saya persiapkan. Selain peralatan yang saya persiapkan, juga bahan barangkali nanti dibutuhkan untuk pelaksanaan perbaikan. Sini ada solder, kemudian ada test pen DC ya, ada test pen DC, kemudian ada fuse, terus ada lampu kerja, dan ada beberapa busi cadangan. Barangkali nanti ada busi yang mati, penggantinya sudah siap. Selain bahan, peralatan yang paling pokok yang nanti akan saya gunakan untuk diagnosis ya, itu berupa scan tool atau scanner. Saya menggunakan scan tool merek G-Scan 2. Ini sangat update sekali dengan kendaraan terbaru pada saat ini. Ini sebagai peralatan utama, peralatan pokok di dalam melakukan servis atau pemeliharaan terhadap engine management system. Selain G-Scan, sini juga ada perlengkapan lain untuk perlengkapan tune up, yaitu ada hidrometer. Jadi untuk memeriksa berat jenis baterai. Selain ada hidrometer, ada perlengkapan juga yang lain sebagai penunjang untuk pelaksanaan pemeliharaan. Di sini ada tension belt tension gauge ya, ini belt tension belt gauge. Kemudian ini yang ada dua macam yang bisa saya pakai. Terus yang berikutnya juga ada
peralatan lain yaitu ada radiator cup tester ya, ini mereknya Bansai. Ini untuk memeriksa kebocoran radiator dan tekanan pembukaan tutup radiator. Ini sebagai peralatan penunjang dalam pekerjaan tune up. Namun nanti saya cuma lebih fokus terhadap diagnosis pada beberapa sensor. Selain peralatan, kemudian sekarang untuk APD yang sesuai saya gunakan untuk pengerjaan servis dan perbaikan engine management pada engine management system ini, yaitu saya menggunakan sarung tangan, kemudian menggunakan sepatu safety yang ada lapisan plat bagian depannya, kemudian helm pengaman sebagai penutup kepala. Ini APD yang saya gunakan. Nah, tentunya di dalam saya bekerja itu harus ada referensi sebagai rujukan dari hasil analisis EMS. Saya di sini menggunakan buku pedoman perbaikan yaitu Daihatsu Xenia Diagnosis, menggunakan buku ini. Kemudian ada juga yang diagnostics mesin untuk tipe mesin EJVE dan K3VE, ini dua. Kemudian juga ada referensi lain yang saya pakai, New Step 1 training manual dari Toyota. Ini nanti yang buku manual yang saya gunakan sebagai rujukan dari hasil diagnosis pada engine management system ini. Untuk area kerja ini dapat dilihat sendiri, ada untuk area kerjanya ini sudah tiap-tiap kendaraan sudah menempati pada stall masing-masing, sudah ada lamp-nya ya, lampu penerangan sudah cukup, kemudian ventilasi udara sudah sangat cukup, penerangan seandainya kita bekerja pada saat malam hari penerangan juga sudah cukup. Nah, untuk diagnosis ini nanti selain saya nanti memeriksa atau mendiagnosis pada bagian-bagian sensor yang akan saya trouble, saya juga harus melakukan pemeriksaan, terutama mungkin pada salah satu sensor yaitu pemeriksaan baik itu tahanan maupun pemeriksaan tegangan. Tidak lepas dari semua itu, di dalam bekerja yang harus kita perhatikan adalah SOP. SOP dan K3 merupakan hal yang wajib kita lakukan di dalam bekerja. Tujuannya apa? Supaya kita di dalam bekerja itu aman terhadap diri sendiri, juga aman terhadap kendaraan. Untuk menyingkat waktu, mari langsung kita ikuti untuk melakukan diagnosis engine management system pada kendaraan ini. Pelindung kendaraan langsung kita pasang terlebih dahulu untuk fender cover dan grill covernya. Ini sebagai pelindung terhadap kendaraan pada saat kita bekerja. Tujuannya adalah supaya tidak merusak pada bagian bodi kendaraan. Selanjutnya pemasangan jok cover pada bagian dalam. Pemasangan untuk fender cover, grill cover, dan jok cover sudah selesai. Sekarang sebelum saya melakukan diagnosis terlebih mendetail terhadap engine management system,
kita harus tahu dulu untuk data kendaraan ini nanti kita membaca current datanya dulu. Sekarang untuk kabel data sudah saya pasang, kemudian nanti konektor pada scan tool ini kita colokkan pada bagian DLC kendaraan atau data link konektornya, tepatnya ada di bawah setir. Kalau tanda lampu merah ini sudah nyala, berarti power yang dari kendaraan sudah masuk ke scan tool ini. Selanjutnya kita nyalakan dengan memutar kunci kontak on. Tinggal biarkan beberapa detik supaya pompa bekerja dulu. Selanjutnya kunci kontak kita putar. Kita perhatikan itu lampu milnya dalam keadaan nyala dan mesin masih belum hidup. Kemudian kita starter. Sekarang lampu milnya sudah nyala. Lampu milnya sudah mati. Berarti pada kendaraan ini tidak ada trouble. Selanjutnya saya ingin membaca atau melihat data current dari kendaraan ini. Kita nyalakan. Masih loading. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita tekan bagian diagnosis. Kita pilih merek kendaraan Daihatsu. Kita pilih pada bagian EV EV. Oke. Kemudian kita pilih menu data analis. Nah, di sini terbaca data kendaraan ini dalam kondisi mesin sudah nyala dengan temperatur masih di bawah temperatur kerja mesin. Di sini tertulis 43 derajat Celcius. 66 derajat Celcius. Temperatur kerja mesin itu berkisar 80 sampai 85 derajat Celcius. Itu temperatur kerja normal. Kemudian untuk intake manifold absolute pressure, jadi kalau di sana itu terpasang sebuah sensor map namanya yang terpasang pada bagian filter udara. Di sini membaca tekanan udara yang masuk sebesar 29 kilopascal. Kemudian untuk RPM ini karena masih awal, ini 1035 1015 rotation per menit. Saat pengapian itu sudutnya 3,5 derajat. Sedangkan untuk sensor sensor udara atau IAT
itu terbaca 42 derajat. Ini merupakan data dari kendaraan ini. Sedangkan untuk power supply dari aki ini terbaca akinya sangat bagus sekali. Di sini tertulis 14,062 voltase. RPM-nya sudah mulai menurun karena kondisi mesin sudah mulai, temperaturnya sudah mulai naik. Lambat laun RPM mulai menurun menyesuaikan dengan kondisi kondisi suhu kerja mesin. Oke, kalau kita membaca data current ini tidak ada permasalahan. Oleh karena itu nanti saya akan membuat sebuah trouble bagaimana untuk mendiagnosis jika ada permasalahan pada kendaraan ini. Nah, permasalahan itu diindikasikan dengan nyalanya lampu mil yang tadi itu, atau lampu check engine. Jadi pada waktu kendaraan sudah nyala, namun lampu check engine-nya menyala atau lampu milnya menyala, berarti di situ ada trouble. Nah, kita nanti coba, saya akan memberikan 1 atau 2 troubleshooting untuk bisa kita coba mendiagnosis menggunakan scan tool ini. Baiklah, kembali ke awal dulu. Sekarang saya mencoba untuk membuat sebuah trouble di mana saya men-trouble salah satu sensor yang ada di engine tadi. Sekarang kendaraan ini saya nyalakan. Ini sekarang dilihat. Pada saat kendaraan nyala, itu lampu milnya hidup, lampu cek engine-nya nyala, berarti ini ada trouble. Lah, trouble-nya itu pada bagian apa? Coba saya mau mendeteksi dengan scan tool ini, tapi kendaraan saya matikan dulu, dan posisi kunci kontak itu harus on. Karena apa? Supaya ada koneksi antara scan tool dengan ECM. Saya coba untuk mendiagnosis. Kita pilih Daihatsu. Setelah engine kita matikan, kemudian kunci kontak kita on-kan. Setelah itu kita mulai mendeteksi jenis kerusakan pada kendaraan tadi, karena lampu milnya tadi nyala. Maka kita mencoba untuk mendiagnosis kira-kira apa yang menyebabkan lampu milnya itu nyala. Nah,
Di sini sudah terbaca dari hasil analisis atau DTC, data trouble code. Di sini terbaca yaitu PO105, kemudian PO115 dan PO135. Itu ada sensor oksigen, kemudian ada sensor MAP dan sensor coolant temperature sensor. Sekarang kita atasi terhadap ketiga sensor ini, yaitu dengan cara mendeteksi. Kita langsung melihat ke tempat sensor. Karena di situ ada kode PO105 itu untuk sensor MAP. Ini tadi sengaja saya lepas untuk memberikan troubleshooting terhadap gejala, membuat gejala kerusakan. Kemudian tadi juga ada sensor untuk sensor oksigen. Ini kita pasang. Kemudian tadi juga ada sensor untuk IATS, sensor temperatur udara masuk. Ini sudah saya pasang. Kita coba lihat kembali apakah lampu minnya masih nyala atau sudah mati. Kita nyalakan, on, kemudian kita starter. Lihat, ternyata lampu milnya sudah mati. Berarti permasalahan sudah kita atasi. Sekarang tinggal kita melihat apakah data trouble code-nya masih tersimpan di sini. Kunci kontak kita posisikan on supaya ada connect dengan scan tool. Kemudian scan tool kita nyalakan on. Nah, di sini terbaca DTC-nya, data trouble code-nya PO105. Itu sensor pressure sensor signal atau istilah lain sensor MAP, manifold absolute sensor. Kita cek ke posisi sensor MAP-nya. Jadi sensor MAP-nya ini tadi sengaja memang saya lepas. Ini sekarang kita pasang. Kemudian kendaraan kita nyalakan lagi. Nah, sekarang lampu milnya sudah mati. Selanjutnya kita tinggal menghapus file save yang masih tersimpan di scan tool ini dengan menekan RS. Oke. Nah, penghapusan sudah sukses.
Sekarang saya coba untuk trouble yang kedua ya. Tadi saya sudah membuat trouble, kemudian sekarang kendaraan saya nyalakan. Nah, di sini lampu indikator milnya nyala. Sekarang kita analisa, kita diagnosis dengan pakai scan tool. Kira-kira yang terbaca DTC-nya untuk sensor apa? Nah, yang terbaca DTC-nya adalah PO102, itu sensor TPS, throttle sensor signal. Nah, sekarang kita lihat ke konektor untuk sensor TPS, posisinya di bagian sini. Saya ambil lampu dulu. Nah, ini sensor TPS-nya ini. Nah, ini tadi saya lepas ini. Ini merupakan apa namanya, wearing harness untuk jalur TPS atau throttle position sensor. Sekarang saya perbaiki, kita pasangkan pada konektornya. Kemudian kendaraan saya nyalakan kembali. Lampu milnya sudah mati. Kemudian sekarang kita tinggal menghapus file save yang masih tersimpan pada memori scan tool ini. Ini masih terbaca. Sekarang kita hapus. Trouble code error success. Dah, sudah tidak ada trouble. Sekarang dari dua trouble yang saya buat tadi semuanya sudah terselesaikan. Sekarang dengan kondisi normal, kita harus tahu dulu current data atau data analisis pada kendaraan ini berapa, mulai dari temperatur, kemudian dari RPM, termasuk dari sensor TPS berapa pembukaannya, kemudian dari sensor map itu berapa tekanannya. Kita lihat di sini. Ini dalam kondisi normal. Untuk temperatur kerja mesin ini sudah mencapai temperatur kerja yaitu 84. Kemudian untuk sensor mapnya itu 28 kPa. RPM, engine rotation speed 749. Ini dalam kondisi normal. Nah, sekarang saya akan membuat perbandingan jika kedua sensor yang tadi saya buat trouble lagi, kemudian kita baca data analisnya berapa. Nanti trouble-nya saya mulai dulu dari sensor map. Berarti sensor map nanti saya trouble, kemudian data listnya berapa dari ini. Ini saya foto dulu untuk yang data kondisi mesin normal. Oke, ini kembali. Mesin sekarang masih saya matikan. Kemudian sekarang
saya mau membuat perbandingan data analis atau current data dari kendaraan ini, kondisi yang normal tadi dengan kondisi yang trouble. Trouble yang pertama, saya akan melepas sensor mapnya. Sensor map saya lepas. Kemudian nanti data analisisnya kita baca. Sekarang kendaraan sudah saya nyalakan, kemudian lampu minnya nyala. Tadi yang saya buat trouble yaitu pada sensor mapnya. Kemudian di sini kita baca berapa data analis dengan kondisi sensor map itu trouble. Nah, ini intake manifold absolute sensornya 146 kPa. 146 kPa. Kemudian kita bandingkan dengan kondisi normal tadi. Nah, kondisi normal tadi belum ada trouble. Untuk sensor manifold atau sensor mapnya itu 28 kPa. Berarti di sini ada selisih kurang lebih 120-an kPa. Ini perbandingan antara kondisi normal dan kondisi trouble. Karena apa? Sensor map itu merupakan perhitungan dasar pada saat injeksi dasar, saat kendaraan itu masih kondisi awal di starter. Sensor map itulah yang membaca tekanan udara yang masuk ke dalam intake manifold. Jadi yang membaca tekanan udara masuk. Dan itu terkait dengan besar kecilnya pembukaan sensor TPS atau throttle position sensor. Ini dalam keadaan idle. Oke. Karena trouble yang satu sudah kita buktikan bahwa dengan kondisi trouble pada saat kita bandingkan dengan kondisi normal, itu perbedaan tekanannya cukup besar. Oke, engine kita matikan. Dan untuk sensor mapnya saya perbaiki dulu. Sensor mapnya kita perbaiki dulu. Engine sekarang kita nyalakan. Lihat, lampu minnya sudah mati. Sekarang kita membaca lagi untuk trouble code-nya atau data analisisnya. Ini IAT-nya. Jadi kondisi normal kembali lagi tekanannya sebesar 28 kilopascal. Oke, kita mencoba untuk trouble yang kedua. Engine saya matikan dulu. Kita coba trouble yang kedua. Kita lihat
lampu minnya menyala. Sekarang kita analisis dengan scan tool ini. Kira-kira sensor apa yang trouble tadi? Nah, ini. Jadi di sini terlihat PO1020, yaitu sensor throttle sensor signal atau sensor TPS. Sedangkan yang atas tadi itu karena file save yang tadi belum dihapus. Sekarang untuk sensor TPS-nya saya perbaiki dulu. Kemudian setelah diperbaiki nanti file save data yang tersimpan kita hapus. Sebelum memperbaiki, kita lihat dulu data analis pada saat terjadinya trouble pada sensor TPS. Data analisnya berapa? Ini jadi throttle posisinya 0 ya. Kemudian untuk RPM ini pengaruhnya karena di RPM nya ini sedikit naik turun ini, jadi agak pincang. Banyak sekali perubahan jika throttle position sensornya itu rusak, termasuk ignition timing advance angle. Jadi sudut pengapiannya ini juga cukup tinggi, jadi pengaruhnya cukup besar ini. Kemudian untuk front sensor oksigennya ini cukup besar, seharusnya 0,05. Ini cukup besar sekali, jadi pengaruhnya cukup besar. Kemudian ISC rasionya ini masih 15% ya, masih normal ini. Oke, sekarang saya perbaiki untuk sensor TPS nya. Ini jadi sekarang sudah kembali ke posisi normal, lampu milnya sudah mati ya, posisinya sudah mati. Sekarang kita lihat speed engine-nya atau RPM ini normal 769 ya. Ignition timing-nya ini kadang mencapai 1 sampai 2 derajat. Kemudian untuk sensor oksigen yang depan 0,3
ya, sampai 105 volt ya. Ini sudah normal dan engine tidak terasa pincang ini ya, tidak terasa pincang karena kondisinya sudah kondisi normal. Oke, ini saya matikan. Sekarang saya akan memeriksa dua komponen tadi, yaitu sensor map dan sensor TPS, yaitu memeriksa besarnya tahanan pada kedua sensor itu. Saya mulai dulu dengan sensor map. Ini sensor mapnya. Berapa tahanannya? Nanti saya tulis. Antara realita pada kendaraan dengan manual book nanti akan saya bandingkan berapa hasil pengukurannya. Ini merupakan konektor untuk sensor map yang dari ECM. Yang bagian tengah ini merupakan terminal E2 massa atau ground. Baiklah, sekarang kita periksa untuk tahanan. Ini saya periksa dulu pada bagian wear harness-nya, jalur yang dari ECM ya. Jadi yang poin ini, kontak soket ini untuk terminal E2 ya. Kemudian yang ini PIM, yang ini VC. Kita periksa dulu yang VC. Tahanannya berapa? Tapi sebelum menggunakan alat ukur ini, kita wajib untuk mengkalibrasi dulu. Jadi alat multitesternya ini saya pakai yang digital. Sebelum kita gunakan, kita kalibrasi dulu. Nah ini ya, 0. Setelah demikian, karena di sini menunjukkan 001, berarti nanti dikurangi. Saya mulai dari terminal VC-nya dulu. Sini menunjukkan angka berapa. Nih. Sini menunjukkan 1,0. 1,01. Berarti 1,0. Ya, tadi dikurangi 1. Di sini di buku itu tertulis untuk VC itu di bawah 1 ohm. Nah, berarti pada wear harness-nya untuk kendaraan ini sebenarnya sudah melebihi ya, sebenarnya mulai melebihi. Barangkali karena faktor usia sehingga tahanannya sudah agak lebih. Kemudian yang berikutnya untuk yang E2. E2-nya di situ 0,03. Jadi yang E2-nya masih bagus, masih di bawah 1 ohm. Oke. Jadi itu untuk pemeriksaan besarnya tahanan pada rangkaian wear harness atau jalur yang dari ECM ke sensor mapnya. Jadi ini masih dianggap layak ya, masih dianggap layak. Jadi tidak terlalu jauh selisih antara di buku standar dengan hasil pengukuran. Kemudian saya akan melakukan pengukuran pada sensor yang kedua, yaitu sensor TPS, throttle position sensor. Ini jadi soketnya sudah saya lepas, wear harness-nya yang dari ECM. Kita lihat di buku. Nah, ini untuk
apa namanya, standar di buku manual book. Sekarang saya ukur untuk yang E2 dulu. E2. Untuk pengukuran pada wear harness-nya untuk sensor TPS, saya mulai dulu dari yang sensor VC ya, sensor VC. Di buku manual untuk yang sensor VC itu kurang dari 1 ohm. Ini. Jadi di buku itu menunjukkan 2,3. Nih, menunjukkan 2,3. Itu untuk yang terminal VC. Kemudian yang VTH kita cek VTA nya. VTA nya 0, terus 0,1 ya, 0,1. Jadi nanti kita buat kesimpulan. Dari hasil pengukuran nanti saya tuangkan di sini. Pertama untuk sensor map ya, hasil pemeriksaannya tadi 1,02. Kemudian yang sensor TPS nya tadi 0,23. nih. Sedangkan kalau di buku itu sensor TPS itu kurang dari 1 ohm. Untuk yang sensor mapnya juga sama, kurang dari 1 ohm. Nih. Oke. Nah, sekarang penyebab atau akibat seandainya dari sensor tadi, di antara kedua sensor tadi itu tidak kita perbaiki, misalnya pada sensor map, karena sensor map di sini mengukur besarnya tekanan udara yang masuk, maka di sini akan menyebabkan campuran yang kaya, karena perbandingan antara jumlah udara masuk dengan jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan, ECM belum bisa membaca besarnya udara yang masuk, sehingga untuk memerintahkan ke injektor itu jumlah bahan bakar yang harus dikabutkan itu nilainya sangat relatif, jadi tidak akurat. Karena apa? Karena pembacaan sinyal yang dari sensor map oleh ECM itu dianggap terbaca ada kerusakan. Mungkin itu. Yang kedua, termasuk pada sensor TPS, throttle position sensor,
yang mana sensor TPS tadi itu memang sangat vital sekali ya, karena udara yang masuk itu bergantung kepada sudut pembukaan katup gas. Nah, karena di sini katup gas posisinya membuka dan menutup yang diinjak oleh kaki, namun sensornya tidak bisa membaca. Karena apa? Karena ada kerusakan. Sehingga sinyal yang dikirim ke ECM itu kurang akurat, menyebabkan perbandingan antara jumlah dan bahan bakar itu juga kurang akurat. Biasanya itu menyebabkan campurannya adalah campuran kaya, sehingga kendaraan itu berjalan sedikit pincang, termasuk RPM itu naik turun. Itu salah satu akibat seandainya di antara kedua sensor tersebut belum ada penanganan secara perbaikan atau diganti. Barangkali untuk diagnosis pada sistem engine management system yang saya lakukan terhadap kendaraan ini, yaitu Daihatsu Xenia XI, cukup saya lakukan beberapa trouble, juga ada beberapa hasil yang menjadi pelajaran baru, yaitu dengan salah satu rusaknya pada salah satu sensor, baik itu TPS, terutama sensor TPS maupun sensor MAP, itu pengaruhnya sangat besar terhadap performan mesin. Barangkali itu yang bisa saya tampilkan untuk melakukan praktikum pemeliharaan dan servis atau memperbaiki engine management system pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat, terutama untuk saya pribadi, termasuk juga untuk teman-teman atau sahabat. Kalau ada sesuatu yang mungkin kurang pas, saya juga minta masukannya. Dan demikian apa yang bisa saya sajikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Muhammadiyah 2 bisa.